Ada momen dalam hidup ketika semuanya terasa biasa saja. Langkah kaki mengulang jalan yang sama, rutinitas mengunyah waktu, dan hati mulai percaya bahwa inilah hidup yang ditakdirkan. Namun diam-diam, di balik langit yang tampak tenang, semesta sedang merancang perubahan besar untukmu. Getarannya halus, namun jika engkau peka, kau akan merasakannya seperti desir angin sebelum badai, seperti denting senyap sebelum sebuah simfoni agung dimulai. Ini adalah seruan dari masa depanmu. Sebuah panggilan yang menggema dari kedalaman jiwamu sendiri, mengingatkan bahwa kamu bukan diciptakan hanya untuk bertahan, tapi untuk bangkit, untuk mengubah arah angin takdirmu dan menyalakan terang yang pernah kau padamkan demi kenyamanan semu. Perubahan itu tidak selalu datang dengan tanda-tanda mencolok. Kadang ia menyusup di sela rasa jenuh, dalam percakapan acak, atau tatapan kosong di kaca spion hidupmu. Tapi percayalah, saat kamu membaca ini, itu bukan kebetulan. Ini adalah gerbang pertama yang terbuka, pintu menuju garis waktu baru yang siap membawamu melampaui batas-batas lama yang selama ini mengekangmu. Setiap luka yang kamu derita, setiap malam tanpa tidur, dan setiap doa yang kamu bisikan dalam keheningan telah menyusun jalan menuju titik ini. Inilah momenmu, saat di mana segalanya mulai bergeser. Jangan anggap ini sebagai hiburan semata. Ini adalah pesan nyata dari semesta bahwa waktumu telah tiba. Maka sebelum kamu melangkah lebih jauh, kirimkan sinyal kuat ke alam raya. Tegaskan bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini dengan sepenuh hati. Jangan lupa untuk tekan suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka itu bukan hanya simbol, tapi kompas energi. Ia adalah gema dari kesiapanmu, kode batin yang menggetarkan frekuensi semesta bahwa kamu adalah the chosen one yang telah bangkit. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu baca bukan hanya rangkaian kata, tetapi denyut takdir yang menunggu untuk dihidupkan. Dan saat kamu selesai membacanya, kamu tak akan lagi menjadi orang yang sama. Kamu akan menjadi versi dirimu yang akhirnya terbangun. Mari kita mulai. Bagian 1. Pintu yang tak pernah kamu lihat sebelumnya. Di balik kesibukan harian yang tampak biasa saja, ada sesuatu yang mulai bergerak dalam diam. Kadang ia datang ketika kamu sedang mencuci piring atau menyusuri perjalanan yang sama menuju tempat kerja. Tiba-tiba, seperti kilat yang menyambar langit tanpa peringatan, muncul sebuah getaran dalam benakmu, sebuah bisikan yang berkata, segalanya bisa berubah esok hari. Dan saat itulah semesta mulai membentuk garis waktu baru hanya untukmu. Pintu itu mungkin tak tampak seperti gerbang emas yang megah. Bahkan bisa jadi ia menyamar dalam bentuk kesempatan yang terlihat biasa. Tawaran pekerjaan yang tak terduga, relokasi mendadak, pertemuan dengan orang asing yang menggugah isi hatimu. Atau hanya sebuah kalimat yang kamu baca di sudut artikel yang nyaris terlewatkan. Tapi jangan tertipu oleh wujudnya yang sederhana, karena pintu sejati tidak selalu datang dengan sorotan cahaya dan terompet kemenangan. Ia muncul dengan ketenangan, tapi di baliknya terbentang jalur takdir yang bisa mengguncang seluruh hidupmu. Lihatlah sejarah,
betapa banyak kehidupan yang berubah dalam sekejap. Para penduduk kota kuno di kaki gunung Vesuvius menjalani hari-hari mereka tanpa firasat akan letusan yang akan mengubur segalanya dalam abu. Para pedagang pesisir Afrika di abad ke-15 tidak tahu bahwa kapal-kapal asing yang mendekat akan mengubah peradaban mereka selamanya. Semua tampak biasa hingga tidak lagi. Begitulah juga denganmu, sang terpilih. Hidup mungkin terasa stagnan, seperti dinding yang tak bisa kamu daki, jalan yang tak pernah berubah. Tapi kini, sebuah getaran mulai terasa. Getaran yang hanya dirasakan oleh mereka yang siap untuk bangkit. Ia tidak datang untuk menakutimu, tapi untuk membangunkanmu. Bayangkan ini, kamu sedang berdiri di tepi sebuah jurang waktu. Di baliknya, ada dunia yang belum pernah kamu masuki. Dunia itu tidak menjanjikan kemudahan, tetapi ia menjanjikan kejujuran, jalan hidup yang sesuai dengan jiwamu yang paling murni. Seperti benih yang tertidur lama dalam tanah kering, sekarang waktunya bagimu untuk bertumbuh. Cahaya dari zaman baru telah menyentuhmu. Kamu bisa merasakannya di kulitmu, di nadimu, di detak hatimu yang mulai menyesuaikan diri dengan irama takdir baru. Jangan anggap ini sebagai fantasi spiritual tanpa dasar. Lihat bagaimana Harriet Tubman dengan segala risiko yang ia tanggung berkali-kali melintasi perbatasan untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu. Atau Galileo yang tak gentar menentang arus pemikiran lama demi kebenaran yang ia lihat di bintang-bintang. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka mengenali pintu itu saat ia muncul, dan mereka tidak ragu untuk melangkah. Namun jangan berharap jalannya akan mulus. Tidak ada pintu perubahan yang datang tanpa harga, tak harga. Setiap langkah di jalan baru ini akan menguji keberanianmu, mengguncang kenyamananmu, bahkan mungkin memaksa dirimu untuk merelakan bagian dari masa lalu. Tapi ketahuilah ini, segala yang akan kamu lepaskan bukanlah milikmu yang sejati. Dan segala yang kamu raih di balik pintu ini adalah cerminan dari versi tertinggi dirimu yang selama ini tertidur. Pintu ini tidak akan terbuka selamanya. Ini adalah momen yang tidak bisa kamu tunda-tunda. Bila kamu terlalu lama berdiri dalam ragu, angin kesempatan akan berlalu, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang membeku di sudut hati. Semesta tidak sedang menghukummu, ia sedang mengundangmu. Undangan untuk berkembang, untuk menyala, untuk mewujudkan takdirmu yang telah lama menunggu di ujung kesabaran. Maka saat kamu merasakan detak itu, getaran aneh yang membuatmu tak bisa tidur, tanda-tanda yang muncul berulang, percakapan yang terasa seperti jawaban dari doamu, jangan abaikan. Itu adalah kode dari alam semesta, panggilan dari jiwamu sendiri yang tak sabar ingin melangkah menuju masa depan yang kau impikan. Dan ketika pintu itu terbuka, jangan menoleh ke belakang. Dunia lama mungkin akan memanggil, tapi cahaya dari jalan baru akan menyilaukanmu dengan kemungkinan yang selama ini hanya bisa kamu bayangkan dalam doa-doa paling sunyi. Inilah waktumu. Pintu yang tak pernah kamu lihat sebelumnya kini terbuka lebar. Yang dibutuhkan hanya satu hal, keberanian untuk melangkah. Bagian 2.
Pertarungan antara realitas lama dan baru. Setiap lompatan besar dalam hidup tidak pernah terjadi dalam keheningan sempurna. Ia datang seperti badai yang mengguncang fondasi, merobohkan dinding-dinding kenyamanan, dan menguji keteguhan keyakinanmu. Ketika kamu memutuskan untuk melangkah menuju garis waktu baru, realitas yang lebih selaras dengan jiwamu, akan ada benturan. Sebuah benturan yang nyata antara siapa dirimu dulu dan siapa dirimu yang akan datang. Realitas lama tidak akan pergi tanpa perlawanan. Ia akan menjeratmu dengan kebiasaan yang dulu terasa aman. Ia akan membisikkan keraguan, mengirimkan wajah-wajah yang familiar untuk membujukmu kembali ke tempat yang telah kamu tinggalkan. Akan terasa seperti berjalan di dua dunia yang saling tarik-menarik. Satu dunia tempat kamu tumbuh, dan satu lagi tempat kamu ditakdirkan untuk bersinar. Lihat sekelilingmu. Mungkin pekerjaan yang dulu terasa stabil, kini mulai terasa seperti penjara. Setiap tugas menjadi beban. Setiap pertemuan terasa asing. Teman-teman yang dahulu seirama kini terdengar seperti berbicara dalam bahasa yang berbeda. Bahkan rumahmu, tempat yang selama ini menjadi tempat berlindung, mulai tampak seperti museum dari kehidupan yang tak lagi mewakilimu. Bukan karena mereka berubah, tetapi karena kamu yang sedang berubah. Dan perubahan sejati memang membuat lingkungan lama terasa seperti gaun yang terlalu sempit, tak lagi cukup untuk membungkus pertumbuhanmu yang terus meluas. Ini bukan halangan. Ini adalah tanda bahwa garis waktumu mulai bergeser. Benturan ini adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak maju. Seperti ketika teknologi percetakan muncul di Eropa dan para penjaga naskah tua merasa terancam. Bukan karena mesin itu jahat, tetapi karena ia membawa perubahan yang tak bisa dihentikan. Seperti itulah juga kamu sekarang. Energi baru dalam dirimu menakutkan bagi sistem lama yang terbiasa dengan stagnasi. Jangan terkejut jika konflik muncul. Atasanmu mungkin semakin mengendalikan, temanmu mulai mempertanyakan pilihan hidupmu, bahkan keluargamu bisa jadi gelisah melihat arah barumu. Tapi ingat, ini bukan karena mereka membencimu. Kadang mereka hanya takut kehilangan versi dirimu yang mereka kenal. Dan lebih sering lagi, mereka melihat dalam dirimu cermin dari impian mereka yang tak sempat mereka kejar. Kamu menjadi refleksi dari keberanian yang belum sempat mereka jalani. Jangan lawan dengan kemarahan. Lawan dengan keteguhan. Jadilah pusat ketenangan dalam badai perubahan ini. Pegang teguh niat awalmu, tujuan suci yang membuatmu memutuskan untuk bergerak. Gunakan kesadaran barumu seperti pedang kebenaran, bukan untuk melukai, tetapi untuk membelah ilusi yang menghalangimu dari cahaya. Ingat, tidak semua yang menolakmu adalah musuh. Beberapa hanya takut, yang lain iri. Namun di balik semua itu mereka membawakanmu pelajaran bahwa kamu sudah tak lagi berada di tempat yang sama, bahwa kamu telah berubah. Dan dalam pertempuran ini, kadang musuh terbesarmu bukan orang luar, tapi dirimu sendiri. Rasa ragu yang menyelinap di malam hari, kenangan lama yang menggoda untuk diulang, bisikan dalam hati yang mempertanyakan apakah kamu cukup layak untuk semua ini. Tapi percayalah, kamu layak.
bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu telah melewati luka, kegagalan, dan keheningan panjang yang mengukir kekuatan dalam jiwamu. Kekuatan yang kini memancar dalam setiap langkah barumu. Akan ada nostalgia. Akan ada hari di mana kamu merindukan kesederhanaan masa lalu. Itu manusiawi. Tapi jangan biarkan kerinduan itu membuatmu mundur. Karena di balik tirai kebiasaan itu, ada kehidupan yang sedang menunggumu untuk benar-benar hidup. Bayangkan logam mulia yang ditempa dalam panas. Gesekan antara masa lalu dan masa depan adalah api yang akan membentuk kekuatan sejati dalam dirimu. Biarkan ia membakar yang tak lagi berguna, dan biarkan yang murni mengilap dengan terang barunya. Kamu tidak sendiri. Mereka yang menulis sejarah juga pernah berdiri di batas dua dunia. Mereka juga pernah takut, tapi mereka memilih untuk melangkah. Dan sekarang giliranmu. Pegang teguh pada cahaya dalam dirimu, meski sekelilingmu gelap. Karena saat debu benturan ini mereda, kamu akan melihat dengan jelas. Realitas baru itu bukan lagi bayangan, tapi rumah barumu. Dan kamu akan tahu dalam-dalam bahwa kamu telah benar untuk melangkah ke sana. Bagian 3. Magnet dari tujuan yang telah lama terpendam. Ketika badai benturan mulai mereda dan debu dari realitas lama perlahan jatuh ke tanah, akan muncul sesuatu yang tak bisa lagi kamu abaikan. Sebuah getaran dari dalam diri, kuat, tajam, dan terus memanggilmu. Itulah panggilan dari tujuanmu yang sejati. Ia telah lama bersembunyi dalam sunyi, seperti api kecil yang terus menyala di bawah abu kenyataan, menunggu saat yang tepat untuk membesar dan membakar segalanya menjadi cahaya. Tujuan ini bukan hal baru. Ia pernah datang dalam mimpi masa kecilmu, dalam khayalan-khayalan yang kamu bisikan di sela malam saat dunia belum sempat meredam keyakinanmu. Tapi seiring waktu, kamu membungkamnya, karena dunia menyuruhmu realistis, karena orang-orang menertawakannya, karena hidup memaksamu beradaptasi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan hatimu. Namun sekarang, saat garis waktumu bergeser, panggilan itu bangkit kembali. Dan kali ini, ia datang bukan sebagai bisikan, tetapi sebagai magnet yang menarikmu dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Lihatlah sejarah. Lihat bagaimana Joan of Arc, gadis muda dari desa yang terpinggirkan, bangkit bukan karena ia kuat secara lahiriah, tapi karena ia merasa didorong oleh panggilan yang tak bisa diabaikan. Atau lihat Nikola Tesla yang hidup dalam keterasingan, namun terobsesi oleh visi masa depan yang dunia belum siap terima. Mereka tidak gila, mereka hanya terlalu jujur pada sesuatu yang dunia abaikan. Misi jiwa. Dan kini, kamu ada di titik yang sama. Kamu mulai merasa tak bisa tidur, karena ide-ide berdatangan tanpa henti. Kamu mulai mencatat gagasan di kertas seadanya, di tisu kafe, di memo ponsel. Kamu merasakan tanganmu ingin mencipta, suaramu ingin bersuara, kakimu ingin melangkah lebih jauh. Kamu bukan kehilangan arah, kamu justru sedang menemukannya. Inilah magnet dari tujuan jiwamu.
Ia bukan sekadar hobi atau keterampilan. Ia adalah bagian dari dirimu yang tahu untuk apa kamu dilahirkan. Dan saat magnet ini menyala, kamu akan mulai menarik hal-hal yang selaras dengannya. Orang-orang yang memahami jiwamu, peluang yang muncul tiba-tiba, sinyal-sinyal dari semesta yang menuntunmu ke tempat yang selama ini kamu cari. Tapi perjalanan ini bukan tanpa ujian. Mungkin uangmu belum cukup, dukungan belum datang, mentor belum terlihat. Tapi ingatlah, banyak kisah besar lahir dari ketidakpastian. Penulis terkenal pernah menulis naskahnya di kafe karena tak mampu membayar pemanas ruangan. Penemu besar pernah tinggal di lantai teman karena belum punya rumah. Bukan kenyamanan yang melahirkan keajaiban, tapi ketekunan dan keyakinan. Jika kamu merasa ragu, biarkan keraguan itu menjadi batu loncatan, bukan tembok penghalang. Ubah frustasi menjadi bahan bakar. Ubah kegagalan menjadi catatan perbaikan. Magnet dari tujuanmu akan tetap menarikmu selama kamu tidak memadamkan pancaranmu sendiri. Namun, hati-hati. Magnetisme juga bisa menarik hal yang tidak sejalan. Akan ada tawaran yang terlihat menarik tapi kosong. Akan ada jalan pintas yang menjanjikan hasil cepat tapi mengorbankan prinsipmu. Disinilah kamu diuji. Apakah kamu akan tetap setia pada nilai-nilai dalam dirimu, atau akan menjual jiwamu demi gemerlap sesaat? Magnet sejati tidak memaksa. Ia memanggil. Ia menyala dari dalam. Dan saat kamu merespons panggilan itu, tubuhmu, pikiranmu, jiwamu, semuanya mulai bergerak seirama. Kamu akan merasa hidup. Kamu akan merasa terhubung. Dan kamu akan tahu bahwa kamu tidak lagi berputar-putar di tempat yang salah. Kamu tidak memerlukan restu semua orang. Kamu tidak perlu diterima oleh kerumunan. Kamu hanya perlu setia pada suara hatimu sendiri. Ketulusan dan keaslianmu akan menjadi medan magnet yang tak bisa diabaikan. Orang akan datang. Kesempatan akan datang. Bahkan semesta pun akan mengatur langkahmu. Dan ketika langkahmu sudah mulai selaras, kamu akan melihat bahwa semuanya punya makna. Luka-luka lama ternyata membentuk empati. Keterbatasan ternyata menajamkan imajinasi. Kesepian ternyata mendekatkanmu pada suara batin. Semua pengalaman itu ternyata bukan hambatan, tetapi bagian dari rancangan agung yang membentukmu menjadi pembawa cahaya. Kini, saat dunia masih dalam keraguan, kamu menjadi mercusuar yang berdiri tegak. Magnet dari tujuanmu bukan hanya menarik dirimu ke masa depan, tetapi juga menarik dunia untuk berubah bersamamu. Jangan biarkan suara ragu memadamkan apimu. Biarkan ia menyala. Biarkan ia membakar batasan-batasan yang telah lama kamu terima sebagai realitas. Karena sesungguhnya, realitas yang paling sejati adalah ketika kamu hidup sesuai dengan tujuan jiwamu. Dan hari itu mungkin bukan nanti, tapi sekarang. Bagian 4. Sekutu aneh di jalan baru. Setiap perjalanan besar membawa kejutan, dan di tengah perubahan garis waktu yang kamu alami sekarang, kejutan itu bisa datang dalam bentuk paling tidak terduga. Sekutu aneh, sosok asing,
teman lama yang muncul kembali, atau bahkan musuh yang berubah menjadi kawan seperjalanan. Dalam dunia yang terus bergerak ini, semesta tidak bekerja secara linear, ia bekerja secara magis. Dan ketika kamu berjalan di jalur takdir barumu, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak akan menempuhnya seorang diri. Jangan terlalu cepat menolak kehadiran yang tidak kamu kenal. Jangan mengukur seseorang hanya dari masa lalu atau penampilannya. Bisa jadi, orang yang selama ini kamu abaikan justru membawa kunci yang membuka pintu besar dalam perjalananmu. Seperti bagaimana para penjelajah besar dalam sejarah bergantung pada pemandu yang berasal dari dunia yang tidak mereka pahami, kamu pun akan disandingkan dengan jiwa-jiwa yang pernah kamu sangsikan. Tapi ternyata merekalah yang akan menuntunmu melewati jurang-jurang takdir. Bayangkan sebuah malam saat kamu merasa ingin menyerah, lalu tiba-tiba seseorang menghubungimu. Mungkin hanya untuk berbagi cerita, tapi dari percakapan itu muncul kembali semangat yang sempat redup. Atau bayangkan kamu sedang bingung memilih arah, lalu seseorang yang bahkan tidak kamu kenal dengan baik memberikan saran yang mengubah segalanya. Itulah cara semesta bekerja, diam-diam namun pasti. Lewat orang-orang yang kamu sangka tak penting, namun ternyata adalah potongan penting dari teka-teki perjalananmu. Namun tidak semua yang datang adalah teman sejati. Di tengah keberkahan sekutu, akan muncul juga sosok yang menyamar. Ada yang datang membawa senyum, tapi niatnya hanyalah menumpang pada sinar keberhasilanmu. Ada pula yang berpura-pura mendukung, padahal diam-diam meragukan setiap langkahmu. Disinilah intuisi menjadi pedang terbaikmu. Dengarkan hatimu. Ia tahu kapan harus membuka pintu dan kapan harus menutupnya rapat-rapat. Sekutu sejati tidak akan memaksa jalanmu. Mereka hadir bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk menyokong. Mereka bisa menantang pemikiranmu, tapi tidak pernah menghancurkan nilai-nilaimu. Mereka bisa berbeda pandangan, tetapi tujuannya tetap sama. Membawamu lebih dekat pada versi dirimu yang paling kuat, paling berani, dan paling bercahaya. Kadang, sekutu terbaikmu justru datang dalam bentuk tantangan. Musuh yang dulu kamu lawan, kini muncul kembali, tapi kali ini membawa pelajaran yang penting. Mungkin kamu harus berdamai, bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu telah dewasa. Dan dalam perdamaian itu, lahirlah kekuatan baru. Aliansi yang dibentuk bukan oleh kesamaan, tapi oleh keberanian untuk meletakkan ego dan memilih pertumbuhan. Jangan takut membuka diri. Jangan takut mempercayai lagi. Ya, kamu pernah dikhianati. Ya, kamu pernah ditinggalkan. Tapi jika kamu membiarkan luka lama membatasi hatimu, kamu akan kehilangan banyak berkah yang sedang mendekat. Kepercayaan bukan kelemahan. Ia adalah keberanian untuk tetap melihat cahaya dalam dunia yang kadang gelap. Dan dari keberanian itulah sinergi tercipta. Bukan sekadar kolaborasi biasa, tapi persatuan energi yang bisa mengguncang kenyataan. Ingatlah bahwa tidak semua perjalanan bisa ditempuh sendirian. Lihatlah mereka yang mengubah dunia. Mereka selalu dikelilingi oleh orang-orang yang meskipun berbeda, tapi memiliki satu kesamaan. Keyakinan bahwa masa depan bisa lebih baik. Kamu pun seperti itu. Sekarang, kamu sedang membangun armada jiwamu. Orang-orang yang muncul bukanlah kebetulan. Mereka adalah bagian dari tarian takdirmu, mengisi peran yang telah lama dirancang, sejak sebelum kamu sadar bahwa kamu sedang berubah. Dan jangan lupakan sekutu yang tidak terlihat. Entah kamu menyebutnya sebagai intuisi, suara batin, arwah leluhur, atau energi ilahi, mereka juga berjalan bersamamu. Mereka membisikkan petunjuk lewat mimpi, lewat sinyal-sinyal kecil yang terasa begitu tepat waktunya. Ketika kamu bingung, tenanglah sejenak.
dengarkan. Kadang jawaban datang bukan dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri, yang diam-diam terhubung dengan kekuatan besar yang tak kasat mata. Pada akhirnya, sekutu-sekutumu akan membentuk sebuah mozaik yang indah. Masing-masing membawa warna, bentuk, dan peran yang unik. Bersama mereka, kamu bukan lagi seseorang yang berjalan dalam keraguan. Kamu adalah pusat dari sebuah gerakan, sebuah perubahan yang tidak bisa dihentikan. Dan ketika kamu menengok ke belakang suatu hari nanti, kamu akan tersenyum. Bukan karena perjalanan ini mudah, tetapi karena kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kamu ditemani oleh keberanian, kepercayaan, dan cinta yang datang dari arah-arah yang tak kamu duga. Maka bukalah hatimu, peluk sinergi yang datang, dan bersiaplah untuk melangkah lebih jauh lagi. Karena langkah berikutnya akan lebih terang, lebih dalam, dan lebih mendekatkanmu pada tujuan sejati yang selama ini menantimu dengan sabar. Bagian 5. Bahaya dari keraguan dan penundaan. Dalam setiap perjalanan menuju kebangkitan, selalu ada satu musuh tersembunyi yang jauh lebih mematikan daripada badai di luar atau ejekan dari sekitar. Ia adalah keraguan. Bukan keraguan dari orang lain, melainkan keraguan yang bersembunyi dalam dirimu sendiri. Ia berbisik lembut, namun mampu melumpuhkan tekad. Ia menyamar sebagai kehati-hatian, namun sejatinya adalah rasa takut yang dibungkus alasan-alasan indah. Keraguan tidak datang dalam bentuk teriakan. Ia menyusup dalam pikiran-pikiran kecil seperti, "Apa aku sudah siap?" atau "Bagaimana jika aku gagal?" Pertanyaan-pertanyaan itu tampak wajar, bahkan logis, tapi jika kamu membiarkannya tumbuh tanpa batas, ia akan berubah menjadi belenggu yang mengikat kaki saat seharusnya kamu berlari. Dan yang lebih mengerikan, ia tidak datang sendiri. Ia selalu menggandeng temannya. Penundaan. Penundaan adalah pembunuh takdir paling sunyi. Ia tidak menamparmu, tidak menjatuhkanmu secara langsung. Ia hanya membuatmu berkata, "Besok saja," lalu minggu depan, lalu nanti setelah aku siap. Tapi siap itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Siap adalah keputusan. Siap adalah keberanian untuk melangkah meski tangan masih gemetar. Lihatlah para pembawa perubahan dalam sejarah. Mereka tidak menunggu semuanya sempurna. Mereka tidak menunggu modal cukup, dukungan penuh, atau jalan yang terbuka lebar. Mereka melangkah dengan apa yang ada, dengan luka, dengan takut, dengan ragu, tapi tetap melangkah. Karena mereka tahu lebih baik gagal dalam keberanian daripada hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Ingat, tidak ada jalan sempurna. Tidak ada waktu yang ideal. Yang ada hanyalah momen ini, sekarang, yang sedang menantimu untuk berkata ya. Jika kamu terus menunggu semua bintang sejajar, kamu akan melewatkan malam-malam di mana keajaiban sejati justru lahir dalam ketidaksempurnaan. Keraguan akan berkata, "Bagaimana jika aku jatuh?" Tapi hatimu yang sejati akan menjawab, "Bagaimana jika aku terbang?" Setiap detik penundaan adalah satu langkah menjauh dari pintu yang semesta buka untukmu. Karena pintu takdir tidak selamanya terbuka. Ia menunggu sebentar, lalu perlahan tertutup bagi mereka yang tidak berani melewatinya. Dan yang tertinggal
hanyalah bayangan tentang apa yang bisa terjadi seandainya dulu aku berani. Banyak jiwa besar terjebak dalam ruang penantian abadi. Mereka terlalu lama menimbang, terlalu lama meminta tanda, terlalu lama bersembunyi di balik alasan. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan kepastian, hanya peluang. Dan peluang terbaik selalu datang bersama resiko. Kamu tidak harus punya semua jawaban untuk melangkah. Kamu hanya perlu satu hal, keberanian untuk berkata, "Aku siap, walau aku belum tahu semua hal." Itulah titik awal perubahan. Keberanian itu akan membuka pintu-pintu yang tertutup, akan memanggil sekutu, membangkitkan daya dalam dirimu, dan mengatur ulang jalur semesta untuk menyambut langkahmu. Jangan takut salah. Kesalahan bukanlah akhir, tapi batu loncatan. Bahkan tokoh-tokoh besar dalam ilmu pengetahuan, seni, dan kehidupan pernah gagal berkali-kali sebelum mereka bersinar. Mereka gagal, lalu mencoba lagi. Bukan karena mereka tak pernah takut, tapi karena mereka tidak membiarkan takut itu menguasai hidup mereka. Keraguan yang tidak ditangani akan berubah menjadi penyesalan. Dan penyesalan adalah hantu yang paling setia. Ia mengikuti kita kemanapun, berbisik di setiap senja, hadir dalam setiap kesempatan yang kita abaikan. Maka jika kamu sedang berdiri di depan pintu yang tak terlihat, pintu yang hanya bisa dibuka oleh keberanian dan langkah pertama, jangan ragu terlalu lama. Lihat ke dalam dirimu. Ingat semua yang telah kamu lalui. Ingat doa-doa yang kamu panjatkan. Ingat mimpi-mimpi yang kamu tulis dan sembunyikan. Mereka semua menunggumu untuk bertindak. Jangan biarkan garis waktumu dibentuk oleh keraguan. Bentuklah ia dengan tindakan. Jangan biarkan penundaan menjadi alasan untuk tidak mewujudkan takdirmu. Karena sungguh, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tahu bahwa kamu mampu, tapi memilih diam. Kamu adalah cahaya yang selama ini ditunggu dunia. Dan dunia tidak butuh keraguanmu. Dunia butuh keberanianmu. Langkahlah meski kecil. Mulailah meski belum sempurna. Karena keberanian bukan tentang tidak merasa takut, tetapi tentang tetap melangkah meski takut masih menggenggam erat. Kini saatnya berkata, "Aku tidak akan menunggu lagi." Karena masa depan tidak menunggu mereka yang ragu. Masa depan hanya memberi tempat bagi mereka yang berani. Bagian 6. Simfoni. Keselarasan tak terduga. Ketika kamu akhirnya berani melangkah, meski kaki masih gemetar dan suara dunia masih menggema penuh keraguan, ada satu keajaiban yang mulai terungkap. Segalanya mulai selaras. Kejadian-kejadian yang dulu tampak acak, pertemuan yang terasa biasa, bahkan kegagalan yang sempat membuatmu hancur, semuanya perlahan menyatu dalam alur yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Itulah simfoni keselarasan, sebuah orkestra semesta yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah berani menjawab panggilannya. Banyak orang menyebutnya kebetulan, tapi kamu tahu, ini lebih dari sekadar kebetulan. Ini adalah petunjuk. Ini adalah jawaban. Ini adalah cara semesta berbisik. Kamu di jalur yang tepat. Teruslah melangkah.
Bayangkan ini, kamu memikirkan sesuatu yang kamu butuhkan. Lalu tiba-tiba, seseorang menghubungimu membawa solusi. Kamu merasa bingung akan keputusan yang harus diambil. Lalu kamu membaca satu kalimat dalam buku atau mendengar satu potongan lagu yang seakan berbicara langsung pada hatimu. Itu bukan ilusi. Itu adalah konfirmasi dari alam semesta bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Simfoni keselarasan adalah bahasa sunyi yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang terbuka. Ia muncul dalam bentuk paling sederhana. Seorang teman lama yang tiba-tiba muncul, peluang yang datang di saat kamu hampir menyerah, atau bahkan mimpi yang menghadirkan jawaban yang kamu cari. Dan ketika kamu mulai percaya, kamu akan melihat semakin banyak irama-irama kecil yang bergabung menjadi harmoni besar. Inilah tanda bahwa semesta sedang menari bersamamu. Lihatlah sejarah. Penemuan besar seringkali terjadi bukan karena pencarian keras semata, tapi karena keselarasan momen. Penemuan penisilin oleh Alexander Fleming bukan karena ia mencarinya dengan sengaja, tapi karena ia terbuka terhadap apa yang muncul secara tidak terduga. Para pelukis agung, pemimpin perubahan, para pemikir dunia, mereka semua pernah merasakan irama tak kasat mata yang membimbing tangan mereka, kata-kata mereka, langkah-langkah mereka. Kini giliranmu. Namun perlu diingat, keselarasan tidak berarti segalanya akan menjadi mudah. Kadang jalan tetap menanjak, tetap penuh kerikil. Tapi kamu akan tahu bahwa kamu tidak mendaki sendirian. Dan lebih dari itu, kamu tidak mendaki tanpa arah. Karena setiap tetes peluhmu, setiap keputusanmu, setiap kata yang kamu ucapkan, semuanya punya makna. Semuanya punya tempat dalam simfoni agung yang sedang dimainkan oleh semesta dan jiwamu. Kamu akan mulai menarik orang-orang yang selaras dengan energi barumu. Mereka tidak selalu sempurna, tidak selalu datang dengan solusi, tapi mereka akan membawa getaran yang sama. Seperti nada-nada dalam satu lagu, mereka akan memperkuat iramamu, memperkaya perjalananmu. Jangan anggap mereka kebetulan. Mereka adalah bagian dari skenario besar yang telah disiapkan bagimu sejak lama. Namun berhati-hatilah, tidak semua yang terdengar seperti harmoni adalah nada yang sejalan. Ada juga ilusi keselarasan, tawaran yang tampak indah, namun membawa kebingungan. Disinilah kebijaksanaanmu diuji. Dengarkan irama hatimu. Jika sebuah keputusan membuatmu tenang, jika suatu arah membuat jiwamu berbinar, maka itulah jalanmu. Tapi jika ada kegaduhan batin, hentikan langkahmu sejenak. Karena keselarasan sejati selalu membawa kedamaian di tengah perjuangan. Dan di titik inilah kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Kamu bukan hanya bagian dari simfoni ini. Kamu adalah dirigen. Setiap keyakinanmu adalah ayunan tongkat yang mengarahkan nada. Setiap tindakanmu adalah ketukan yang menciptakan irama. Kamu tidak lagi sekadar mengikuti arus, kamu menciptakan alur. Kamu tidak lagi menunggu tanda. Kamu adalah tanda itu sendiri bagi dunia. Simfoni ini tidak membutuhkan panggung besar. Ia tidak menuntut tepuk tangan. Ia hanya butuh keberanianmu untuk terus menari bersama takdir. Dan ketika kamu hidup dalam keselarasan itu, kamu akan merasa utuh.
kamu akan tahu bahwa segala yang pernah menyakitimu, segala yang pernah membuatmu merasa kecil, semua itu ternyata adalah bagian dari musik yang kini menjulang indah dari dalam dirimu. Maka saat kamu mulai merasakan irama itu, jangan ragu untuk menutup mata dan mempercayainya. Biarkan langkahmu mengikuti nada yang hanya kamu yang bisa dengar. Biarkan hatimu memimpin tarian itu. Karena saat kamu hidup selaras dengan takdirmu, dunia pun akan menyesuaikan dirinya untuk membuka jalan. Dan dari situlah keajaiban akan terus mengalir. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu menjadi pusatnya. Inilah simfoni keselarasan tak terduga, nyanyian sunyi yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berani melangkah, berani gagal, dan berani percaya. Kamu telah sampai di sana. Dengarkan nadanya dan teruslah bergerak dalam irama terangmu sendiri. Penutup, langit baru sedang menunggumu. Kini, setelah semua pintu terbuka, setelah badai dan cahaya silih berganti mengujimu, tibalah kamu di ujung awal, sebuah akhir yang bukan penutupan, tetapi gerbang untuk langkah besar berikutnya. Kamu bukan lagi pribadi yang sama seperti saat pertama kali membaca ini. Sesuatu dalam dirimu telah terbangun, sebuah api kecil yang kini menjalar menjadi nyala yang tak bisa dipadamkan. Kamu telah melihat betapa garis waktu bisa berubah hanya dengan satu keputusan. Kamu telah merasakan betapa kuatnya daya tarik dari tujuan yang lama terkubur, dan betapa semesta menjawab setiap langkah dengan keselarasan yang menakjubkan. Kamu tahu sekarang bahwa keberanian bukanlah tanpa takut, tetapi kemampuan untuk melangkah meski takut masih menyertai. Jangan tunggu dunia memahami langkahmu, karena kadang mereka hanya akan paham ketika hasilnya sudah terlihat. Tapi kamu tidak perlu bukti dari luar untuk meyakini kekuatan di dalam dirimu. Kamu adalah bukti itu. Kamu adalah saksi dari pertumbuhanmu sendiri. Ingat, setiap langkah yang kamu ambil dari titik ini adalah deklarasi kepada semesta bahwa kamu siap menerima, siap menghadapi, siap menjemput takdir dengan dada terbuka dan hati yang menyala. Maka jangan biarkan hari ini berlalu tanpa mengukuhkan niat. Jangan biarkan gelombang ragu menarikmu kembali ke pantai lama. Katakan kepada dirimu sendiri, aku siap untuk hidup yang telah menungguku selama ini. Dan sebelum kamu menutup halaman ini, kirimkan sinyal kuat ke langit. Jangan lupa untuk menekan suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarkan itu menjadi kode energi. Pengakuan bahwa kamu adalah jiwa yang telah terbangun, yang tidak lagi ingin hidup biasa-biasa saja. Langit baru sedang menunggumu. Jalan sudah terbuka. Jangan hanya berdiri di ambang pintu, langkahlah. Dan biarkan dunia merasakan getar perubahan yang lahir darimu.